14. Tentu ayat ini sudah menjadi ayat hafalan bagi saya dan saudara. Ya, tetapi saat ini datang untuk memotivasi kita semua. Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan. 1, 2, 3. Itulah sebabnya kata firman, bangunlah hai engkau yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atasmu. Puji Tuhan, saudara. Silakan duduk kembali. Ya, tolong terjemahan baru. Efesus 5 ayat yang ke-14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tentu ayat ini sudah seringkali saudara dengar, sudah seringkali dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi kenapa firman Tuhan ini datang lagi kepada saya dan saudara? Tentu Tuhan mau kita semua sebagai orang-orang percaya, terlebih orang Kristen yang hidup di akhir zaman sebagai pengantin-pengantin Kristus, kita jangan dalam keadaan tertidur apalagi mati secara rohani. Nah Bapak Ibu Saudara, surat Efesus ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus tatkala dia berada di dalam penjara di kota Roma. Mengapa Paulus menuliskan surat ini, saudara-saudara? Sebelum saya menjelaskan itu, mari kita lihat latar belakang dari kota Efesus. Bapak Ibu Saudara, kota Efesus ini bukan kota biasa. Ya, ia adalah ibu kota provinsi Asia pada waktu itu, yang milik daripada kekaisaran Romawi yang saat ini ada di Turki, saudara-saudara. Ya, sebagai kota metropolitan, sebagai ibu kota Asia pada waktu itu, saudara-saudara, kota ini juga adalah kota pelabuhan. Kota pelabuhan yang sangat ramai, saudara-saudara. Ya, Efesus itu menjadi titik temu antara budaya timur dan budaya barat, sehingga kota ini menjadi pusat perdagangan pada waktu itu. Ya, Efesus juga, saudara-saudara, ini dikenal oleh dunia karena apa? Karena di dalamnya ada namanya kuil Artemis. Salah satu kuil, salah satu dari 7 keajaiban kuno yang dahulunya, saudara-saudara, Efesus ini menjadi pusat penyembahan berhala. Ya, besar, berpengaruh, bahkan menguntungkan, saudara-saudara. Ekonomi di kota Efesus sangat bergantung daripada pembuatan patung-patung berhala. Coba kita lihat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 25 sampai 26. Apa kata firman Tuhan? Kisah Para Rasul 19. Kisah 19 ayat 25. Ya. Maka dihimpunkannya mereka itu bersama-sama dengan orang-orang yang serupa pencahariannya. Ya. Katanya, hai tuan-tuan, kamu tahu bahwa daripada pekerjaan ini kita mendapat untung baik. Ayat 26. Dan kamu lihat dan dengar bahwa bukannya di Efesus saja, melainkan di seluruh Asia, Paulus ini sudah memakat dan memalingkan banyak orang dengan mengatakan bahwa barang yang diperbuat dengan tangan manusia bukan dewa-dewa Ya, adanya. saudara-saudara. Jadi ekonomi kota daripada Efesus ini bergantung daripada pembuatan-pembuatan patung berhala. Sehingga kata firman Tuhan bahwa kemakmuran mereka ini berasal daripada pembuatan. Perusahaannya itu membuat patung-patung. Tetapi pada waktu itu terjadi goncangan karena pemberitaan Injil daripada Rasul Paulus. Padahal kota ini, saudara-saudara, adalah kota yang dipenuhi dengan praktek-praktek okultisme, saudara-saudara, ya. Praktek-praktek sihir, ilmu-ilmu gaib. Karena pada waktu itu Efesus merupakan kota sebagai pusat penyembahan daripada Dewi Artemis, saudara-saudara. Dan di dalamnya, saudara, ada kuil-kuil Artemis yang tersedia pelacur bakti, saudara. Ya, di dalamnya ada pelacur bakti yang siap dipakai oleh siapa saja. Itu di kuil Artemis, saudara-saudara. Ya, dan uang-uang hasil daripada pelacuran ini dipakai untuk memelihara dan membangun kuil Artemis pada waktu itu. Dan juga lewat pelayanan daripada rasul-rasul, yaitu terlebih Rasul Paulus, ternyata di dalam kota metropolitan ini, yaitu kota Efesus, telah terbangun suatu jemaat yang luar biasa lewat pelayanan misi daripada Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus mengingatkan mereka, saudara-saudara, bagaimana keadaan jemaat Efesus. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai 13. Dahulu mereka ini adalah orang kafir. Ya.
Dahulu itu mereka penyembah-penyembah berhala. Jauh daripada Kristus. Asing daripada hak orang Israel. Tetapi lewat pengorbanan Yesus Kristus mereka diberikan hak yang sama seperti umat perjanjian. Akhirnya jemaat Efesus itu menjadi jemaat yang besar. Menjadi jemaat yang berpengaruh. Karena memang kebetulan kota Efesus itu terletak di pintu gerbang Asia, saudara-saudara. Jemaat ini didirikan dan dikembangkan melalui kerja keras dari tokoh-tokoh besar pada waktu itu, saudara-saudara. Rasul Paulus, kata firman Tuhan, kurang lebih 2 tahun dia ada di Efesus. Ini mungkin pelayanan Paulus yang paling lama tinggal di satu kota. Paulus dia bekerja sebagai tukang kemah. Dan hasil daripada pekerjaan yang dia kerjakan itu, uang itu dia pakai untuk menyewa tempat untuk dipakai mengajar. Ya, di ruang kuliah Tiranus, saudara-saudara. Inilah sehingga Injil itu boleh tersebar di seluruh tanah Asia. Ya, sekolah Tiranus itu adalah sekolah teologi Kristen pertama yang dibangun dan didirikan oleh Rasul Paulus. Bukan cuma Rasul Paulus, ada suami istri yang membantu meletakkan dasar fondasi daripada jemaat. Yaitu siapa? Priscilla dan Aquila, saudara-saudara. Ya, suami istri sebagai tiang penopang di dalam pelayanan di Efesus. Dan mereka juga yang membimbing Apolos sebagai pengkhotbah yang hebat pada masa itu. Saudara-saudara, masih muda Apolos. Mereka bimbing sehingga menjadi pengkhotbah yang luar biasa di zaman itu. Ada siapa lagi? Ada Timotius. Paulus menempatkan Timotius di Efesus untuk menjaga kemurnian ajaran daripada guru-guru palsu. Dikatakan di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ketiga, saudara-saudara. Dan yang terakhir, menurut tradisi gereja, bahkan menurut sejarah, saudara-saudara, Rasul Yohanes ya menghabiskan masa tuanya di Efesus melanjutkan pelayanan yang dibangun oleh Rasul Paulus. Dan ketika jemaat ini berdiri, saudara-saudara, banyak daripada orang-orang sebagai penyembah-penyembah berhala mereka bertobat, bahkan membakar kitab-kitab sihir mereka pada waktu itu. Dan kata firman Tuhan, kitab-kitab sihir mereka itu ditaksir seharga senilai 50.000 uang perak, saudara-saudara, di dalam Kisah 19 ayat yang ke-19. Kalau dalam teks asli, saudara-saudara, uang perak itu dikatakan rahma atau denarius, saudara-saudara. Pada abad pertama, denarius itu adalah upah rata-rata untuk satu orang satu hari. Ya, satu denarius atau satu keping perak itu, saudara-saudara, itu adalah upah pekerja bagi pekerja kasar ataupun tentara pada waktu itu. Dan jumlah 50.000 keping perak itu tidak gampang, saudara-saudara. Ya, 50.000 itu total 50.000 hari kerja untuk satu orang. Ya, saudara bisa bayangkan. Kalau kita boleh asumsikan 1 tahun misalnya orang hari kerja itu 300 hari. Butuh berapa tahun untuk satu orang bisa mengumpulkan 50.000 keping? 166 tahun, saudara. Ya. Kalau orang konversikan dengan sekarang ini itu ada di kisaran 7,5 miliar, saudara. Harga daripada kitab-kitab itu kalau ditaksir, saudara. Makanya pada waktu itu gempar Efesus. Karena lewat pelayanan daripada Rasul Paulus banyak yang bertobat. Mereka membakar kitab-kitab sihir mereka. Makanya pada waktu itu saudara terjadi huru-hara atau kerusuhan di Efesus. Makanya saya mau katakan kepada saudara, kekuatan Injil tidak hanya mengubah hidup, tetapi juga mengguncang sistem pada waktu itu. Ya. Efesus bukan sekedar kota, tapi pusat spiritual daripada agama pagan sebagai penyembah-penyembah berhala. Bayangkan saudara, para pesiara dari berbagai pelosok dunia akan datang ke Efesus, beribadah di sana, membeli berhala-berhala buatan tangan manusia. Tetapi Paulus datang, dia mulai memberitakan Yesus Kristus kepada orang-orang Efesus. Dia tidak membawa agama, saudara. Dia tidak kompromi dengan para penyembah berhala. Dia tidak mau hidup orang Kristen berdampingan dengan penyembah berhala. Tapi Injil membawa perpisahan antara kebenaran dan kepalsuan. Makanya dalam suratannya Paulus mengingatkan bahwa jemaat Efesus dari mana dulu mereka berasal. Efesus pasal 2 ayat 1 dan ayat yang kedua, dia katakan bahwa kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Kamu mengikuti jalan dunia. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa
yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Inilah gambaran jemaat yang ada di Efesus. Tetapi di ayat 8 Paulus katakan, tetapi kamu sudah diselamatkan karena kasih karunia. Saudara-saudara, ya. Sehingga jemaat Efesus menjadi jemaat yang terpuji iman mereka. Karena kesaksian hidup jemaat Efesus ini menjadi kesaksian bagi orang banyak pada waktu itu. Dan kita perlu tahu saudara-saudara, kalau saudara baca Efesus 1 sampai Efesus pasal 6 itu, jemaat Efesus ini adalah jemaat yang sangat terpelajar dan teguh dalam doktrin. Makanya Paulus katakan di dalam Efesus pasal 3 ayat 3 sampai 4, coba kita baca firman Tuhan. Efesus 3 ayat 3 mulai. Ya. Yaitu bahwa rahasia itu sudah dinyatakan kepadaku dengan jalan wahyu. Ya, rahasia firman Tuhan sudah dinyatakan kepada Paulus dengan jalan pengwahyuan. Seperti yang telah kusuratkan di atas Ya. dengan ringkasnya. Ayat 4. Dengan itu apabila kamu membaca, bolehlah kamu mengetahui pengertianku atas Ya. rahasia Kristus. Jadi Paulus tidak menyembunyikan rahasia Kristus kepada orang-orang yang ada di Efesus. Karena Paulus tahu jemaat ini cukup dewasa, cukup intelektual, cukup punya kapasitas untuk menangkapnya, saudara-saudara. Dan saya percaya jemaat di tempat ini punya kapasitas untuk menangkap firman Tuhan, yaitu rahasia-rahasia Kristus. Sehingga tidak heran saudara-saudara, jemaat Efesus menjadi jemaat yang sangat terpelajar dan teguh dalam pengajaran. Melalui surat Paulus ini, Paulus mengingatkan kepada mereka, ya, supaya mereka itu memahami rahasia Kristus. Bagaimana Kristus sebagai kepala, sidang jemaat sebagai tubuhnya. Sidang jemaat sebagai pengantin perempuan, dan Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki surga. Dan saudara, jemaat Efesus ini kita sudah dengar beston pada hari Senin, saudara-saudara. Bagaimana mereka memiliki disiplin rohani yang tinggi. Mereka bisa membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang tidak benar. Karena apa? Karena jemaat Efesus sudah dibukakan pengwahyuan, sudah dibukakan pengertian tentang rahasia firman Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 17 sampai 18, di situ saudara bisa lihat bagaimana roh hikmat dan wahyu supaya mengenal Tuhan dengan benar itu sudah dibukakan kepada jemaat Efesus. Membuat mata hati mereka menjadi terang, ya. Sehingga jemaat ini punya kemampuan untuk menguji ajaran mana yang dari Tuhan dan ajaran mana yang bukan dari Tuhan. Coba kita baca Wahyu pasal yang kedua, ayatnya yang kedua. Apa kata firman Tuhan? Wahyu 2 ayat yang kedua. Ya. Aku tahu segala perbuatanmu dan kelelahanmu dan sabarmu, dan aku tahu bahwa engkau tiada boleh tahan segala orang jahat, tetapi engkau sudah mencoba orang-orang yang mengatakan dirinya rasul tetapi Engkau bukan. mencoba orang-orang yang mengatakan diri mereka rasul tetapi sebenarnya tidak demikian. Dan sudah engkau dapati mereka itu pendusta. Iya, sampai situ. Jadi jemaat Efesus punya kapasitas, saudara-saudara, punya kemampuan untuk menguji ajaran mana dari Tuhan, ajaran mana bukan dari Tuhan. Artinya mereka sudah dewasa secara doktrin, saudara-saudara. Dewasa secara pengajaran, makanya Paulus bilang tuh kepada jemaat Efesus dalam Efesus pasal 4 ayat 14, jangan kamu jadi seperti kanak-kanak yang diombang-ambingkan oleh berbagai rupa-rupa angin pengajaran, ya, dengan segala kepalsuan, tipu daya dan kelicikan yang menyesatkan. Makanya jemaat ini bisa terbangun dengan luar biasa. Tambahan lagi, mereka semua ini sekolah teologi, saudara. Ya. Bahkan ada juga yang ditekankan Paulus kepada jemaat Efesus, yaitu menjaga apa? Kesatuan roh. Menjaga perhubungan damai sejahtera. Karena jemaat ini berdiri daripada latar belakang yang berbeda-beda. Ada latar belakang orang Yahudi, ada latar belakang orang Gerika, orang Yunani, ada latar belakang orang Asia, ya. Sehingga Paulus menekankan kepada mereka, jaga itu persatuan roh dan perhubungan damai sejahtera. Paulus menulis surat ini, saudara-saudara, untuk tujuan apa? Paulus mengingatkan identitas daripada jemaat yang ada di Efesus. Agar jemaat Efesus itu sadar. Mereka sudah terpanggil, dipilih keluar daripada kegelapan menuju terang ajaib.
Sehingga jangan mereka hidup lagi seperti keadaan-keadaan yang lama sebelum mereka mengenal Kristus. Efesus pasal 4 ayat 17, coba kita baca firman Tuhan. Efesus 4 ayat. Ya. Demikian inilah kukatakan dan saksikan di dalam Tuhan, bahwa jangan lagi kamu berjalan seperti orang kafir yang melakukan diri menurut pikirannya yang sia-sia. Jangan lagi hai orang-orang Efesus kamu berjalan seperti orang kafir. Jangan hidup lagi sama seperti orang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Nah ini pun menjadi nasihat bagi kita, saudara-saudara. Kita sudah hidup dalam kebenaran. Kita setiap minggu ke gereja, setiap Jumat, setiap Senin, saudara-saudara. Makanya jadi pelajaran bagi kita, jangan lagi kita hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi kata ayat 23-24, supaya kita diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Untuk mengenakan apa? Manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Itu tujuan pertama. Nah tujuan kedua, Paulus mengingatkan mereka supaya jemaat Efesus menjaga kekudusan kehidupan. Kenapa saudara-saudara? Karena jemaat Efesus sudah mulai terpengaruh dengan segala kemanisan duniawi pada waktu itu. Ya. Hedonisme, kemewahan hidup, berfoya-foya, pesta pora, ya, penyembahan berhala. Ya, jemaat Efesus yang sudah dibangun, kata Efesus pasal 2 ayat 20, dibangun di atas dasar alasan pengajaran Rasul, pengajaran Nabi. Tetapi ketika waktu berjalan, seiring berjalan waktu, saudara-saudara, kata firman Tuhan, mereka telah kehilangan kasih mereka yang semula. Akhirnya mereka mulai hidup dalam hedonisme, mulai berfoya-foya, mulai hidup dalam segala kemanisan-kemanisan dunia. Bahkan yang Paulus ketakutkan, mereka kembali hidup dalam penyembahan berhala karena mereka hidup berdampingan dengan orang-orang seperti itu. Paulus ingin mereka tetap teguh supaya mereka tidak kompromi dengan dosa. Makanya Paulus mengingatkan mereka bahwa hidup sebagai manusia, musuh kita bukan darah dan daging. Tetapi apa? Kuasa dan penguasa-penguasa yang ada di udara. Paulus menutup surat Efesus dengan kata apa? Saudara-saudara, hendaklah kamu menjadi perkasa di dalam Tuhan. Dengan kuat kuasanya, gunakanlah selengkap senjata Allah. Saudara-saudara. Karena bahaya sekali, saudara-saudara. Kalau sampai jemaat Efesus terpengaruh dengan kemanisan-kemanisan dunia, mereka akan menjadi jemaat yang tertidur, bahkan mati rohani mereka, saudara-saudara. Ya. Efesus pasal 5 ayat yang ke-14 ini, saudara-saudara, sebagai ayat pokok kita, Paulus berkata, bangunlah hai engkau yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, supaya Kristus akan bercahaya atas kamu. Tidur rohani, saudara-saudara, terjadi ketika seorang anak Tuhan, dia masih hidup, tetapi fisiknya hidup secara fisik, tetapi hatinya sudah tidak pekah lagi dengan firman Tuhan. Tidur rohani itu tandanya dia dengar firman Tuhan, nasihat firman Tuhan, baik lewat khotbah, baik lewat karunia, tapi ketika dia kembali, dia tidak mengetahui, tidak mengamalkan itu semua. Saudara. Itu tandanya gereja yang sementara tidur rohaninya. Hal ini disebabkan karena apa? Karena kemanisan-kemanisan duniawi. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 16-17 kita selalu dengar. Apa yang ada di dalam dunia bukan berasal daripada Bapa. Dunia ini akan lenyap bersama dengan segala keinginannya. Karena segala yang ada di dalam dunia, keinginan mata, keinginan tubuh, hidup dengan jemawa, itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Jangan kita jadi gereja yang tertidur, apalagi mati secara rohani. Sama seperti jemaat Efesus, saudara. Kita tahu ada contoh di dalam Alkitab yang tertidur, yang gambaran itu adalah gereja pengantin. Siapa dia? Solamit, saudara. Kidung Agung pasal 3 ayat 1-3. Solamit kehilangan kekasihnya ketika dia tidur. Solamit tertidur sehingga kehilangan persekutuan dengan Salomo, saudara-saudara. Demikian kita gereja Tuhan, kalau kita tertidur rohani,
kita akan kehilangan kehadiran Tuhan. Kita akan kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Saudara datang gereja, saudara tidak akan mendapatkan lawatan Tuhan kalau saudara hanya dalam keadaan tertidur. Biasanya orang kalau tidur, kemudian kasih bangun, apa langsung? Ada orang tidur bangun, grum, langsung. Dia kerja, enggak. Biasa dia tunggu dulu. Loading, toh saudara. Biasa komputer kalau orang baru saya hidup, toh tunggu dia loading dulu. Toh. Loading. Handphone pun demikian. Nah orang pun kalau dia tidur, ketika dia bangun, dia loading dulu. Saudara. Nah yang bahayanya kita jadi sama seperti Solamit. Ketika dia bangun, dia belum loading, saudara. Dia langsung berjalan. Sehingga apa kata firman Tuhan? Dia tersesat, saudara. Ya, dia mencari Sulaiman di jalan yang salah. Jangan pun kita jadi demikian. Kita seringkali mencari Tuhan di tempat yang salah. Amsal 14 ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujung-ujungnya adalah maut. Inilah bahayanya kalau kita gereja Tuhan tertidur rohani, apalagi kalau dia mati. Karena ingat Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi untuk hidup untuk diri sendiri saja. Tetapi kita dipanggil masuk dalam rencana Allah. Saya katakan sebelum khotbah, kita datang untuk dimuridkan supaya kita pergi untuk memuridkan, saudara. Ya, kita pergi untuk menjadi kesaksian bagi orang lain, untuk menyatakan cahaya Kristus. Makanya firman Tuhan, bangun kamu yang tidur, bangkit dari antara orang mati, supaya cahaya Kristus boleh dinyatakan kepada kamu. Kita harus jadi surat terbuka, membawa bau harum Kristus, pengenalan yang benar, saudara. Coba itu 2 Korintus 3 ayat 2-3, baca firman Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. 2 Korintus 3 ayat 2 mulai. Bahkan kamulah surat kiriman kami yang tertulis di dalam hati kami dan yang dikenal dan dibaca oleh orang sekalian. Ayat 3. Maka nyatalah kamu menjadi surat Kristus yang ditulis oleh kami, tertulis bukannya dengan dawat, melainkan dengan roh Allah yang hidup, bukannya di atas loh batu, melainkan pada loh yaitu hati manusia. Iya. Jadi Paulus berkata bahwa kita ini adalah surat Kristus yang terbuka. Saudara, zaman dulu kalau orang memberikan pengumuman, ya mereka tidak pakai rupa sekarang WA, toh broadcast broadcast ya saudara-saudara, tidak diberitahukan. Dulu pakai apa itu? Kalau saudara coba bunyi deracin, siapa coba bunyi deracin sih? Kita coba bunyi saudara-saudara. Apalagi kalau film yang kolosal begitu toh, biasanya kan ada tuh pengumuman toh udah tempel di pasar. Nah, itulah surat terbuka. Kita demikian, ya. Paulus katakan kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh dunia, saudara-saudara. Dunia tidak membaca Alkitab, tapi dunia membaca hidup kita sebagai surat terbuka. Apakah Kristus ada di dalam kita atau tidak? Ya. Dunia tidak melihat ayat-ayat suci yang ada di dalam buku, tapi dunia melihat ayat-ayat suci itu nyata daripada perbuatan kita tiap-tiap hari. Dunia saat ini mungkin sudah bosan mendengar khotbah, tapi dunia tidak akan pernah berhenti mengagumi hidup yang menjadi khotbah itu sendiri. Amin. Makanya saudara, keteladanan adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang tanpa banyak bicara. Ya. Ada orang yang banyak bicara tapi tidak menjadi berkat. Ada contoh yang motivator itu, yang bots tadi kiram saudara-saudara. Siapa dia? Mario Bros itu saudara-saudara, ya, Mario Tegar. Oh, dia kalau beri motivasi, sekarang apa dia? Tenggelam tuh. Karena apa? Ternyata ada skandal di belakang. Makanya saudara, dunia tidak perlu bahasa yang bisa dimengerti, tetapi dunia melihat kita walaupun tanpa banyak bicara, tapi engkau menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Makanya Injil itu harus berdampak dalam hidup, saudara-saudara. Saya katakan tadi, Injil bukan cuma mengubah hidup, tapi mengguncang sistem, mengguncang kejahatan, saudara-saudara, mengguncang kepalsuan.
Makanya firman yang saudara dengar di gereja bukan cuma jadi pengetahuan. 1 Korintus 8 ayat 1. Pengetahuan itu hanya apa? Membesarkan diri. Itulah sebabnya saudara kita dituntut jadi surat terbuka. Paulus menulis ini 2 Korintus 3 ayat 2. Kamu adalah surat terbuka yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Artinya apa? Hidup kita, hidup orang percaya harus jadi kesaksian yang terbuka bagi orang. Jangan di mana-mana kita jadi apa? Troublemaker. Semua orang semua baku salahkan. Di mana ada dia, masalah. Dia pilih situ, masalah. Dia pilih sana, masalah. Kok sama orang dia mau permasalahkan. Tidak koreksi diri, saudara. Sebab itu belajar supaya kita jadi berkat. Ya. Harus jadi surat terbuka. Makanya Tuhan Yesus bilang di dalam Matius pasal 5 ayat 14. Coba baca firman Tuhan. Matius 5 ayat 14. Apa yang Tuhan Yesus bilang? Matius 5 ayat 14. Kamu ini terang dunia. Tuhan bilang kamu ini terang dunia. Sebuah negeri yang di atas gunung. Sebuah kota atau negeri yang ada di atas gunung. Mustahillah ia Tidak tersembunyi. mungkin akan tersembunyi, saudara-saudara. Kita sebagai orang-orang Kristen, orang percaya terlebih mempelai Kristus. Kita seperti negeri di atas gunung. Bahkan lebih daripada itu Ibrani 12, kita seperti perempuan di atas awan. Tidak mungkin tersembunyi. Semua nampak, orang melihat, oh itu dang tuh pengikut Kristus. Bilang kata dia berkarunia. Bilang kok dia sudah naik turun sorga. Bilang kok dia serba lihat kemuliaan Tuhan. Tapi kenapa kehidupan seperti itu? Ya, saudara-saudara. Sebab itulah kita harus memancarkan terang Kristus dalam kehidupan kita. Bukan cuma lewat perkataan, tapi perbuatan. Saya selalu katakan, perkataan bunga, perbuatan adalah buah, saudara-saudara. Tapi kalau orang tidur rohani, ya surat yang dibaca oleh orang itu surat kegelapan, saudara-saudara. Terutama bagi kita yang mengemban tugas pelayanan sebagai pembawa kabar pengantin Kristus. Hidup kita menjadi ukuran bagi orang lain. Ya. Jika kita tertidur atau kita mati secara rohani, orang-orang di sekitar kita yang tidur bahkan mati rohani tidak akan pernah melihat cahaya Kristus. Makanya saudara, Tuhan bilang di dalam Lukas 8 ayat 16, pelita itu ketika saudara sudah pasang, jangan tutup dengan apa? Gantang. Jangan tutup dengan tempayang. Itu berbicara soal persoalan perut. Jangan sampai pelitamu itu padam atau tidak bercahaya. Cuma soal pekerjaan, cuma soal orang mau makan, orang mau minum. Sampai orang pelitanya tidak bercahaya. Kemudian Tuhan bilang apa? Jangan tempatkan di bawah tempat tidur, saudara. Itu berbicara apa? Jangan sampai orang pelita mati hanya karena persoalan kedagingan, persoalan hawa nafsu, saudara. Tetapi Tuhan bilang tempatkanlah pelita itu di kaki dia, supaya semua yang melihat masuk dalam rumah itu dapat melihat cahayanya. Makanya saudara, tempatkan posisimu di tempat yang tepat sebagai anak-anak terang. Amin. Supaya engkau jadi berkat. Keadaan jemaat Efesus ini menjadi peringatan bagi saya dan saudara. Gereja Tuhan di akhir zaman. Kita hidup di masa-masa yang demi sama seperti mereka. Bahkan kita hidup di masa-masa seperti zaman Nuh. Seperti zaman Sodom dan Gomora. Lukas 17 ayat yang ke-26 sampai 29. Saudara-saudara. Bagaimana kejahatan semakin bertambah. Dosa manusia semakin sampai pada puncaknya. Dunia semakin kacau balau. Peperangan terjadi di mana-mana. Kerusuhan. Ekonomi semakin hancur. Saat ini dolar tembus 17.600. Bagaimana kalau dia semakin hari semakin naik 20.000. Saudara. Saudara tahu dampak kalau dolar naik? Bahan pangan naik. Karena urat nadi, sama di urat nadi itu apa katanya? Minyak bumi, saudara-saudara, itu sama di urat nadi perdagangan dunia. Kalau sampai itu naik, saudara-saudara, chaos orang sama. Beras naik. Dulu 50.000 ke pasar, boleh bungkus satu pasar, saudara-saudara. Sekarang 50.000 ke pasar, beras sekarang berapa, Bunda? 1 kilo. 15 sekarang. Dulu kita mesti beli beras 3.000, 8.000. Tapi sekarang sudah 15.000, saudara. Telur, oh semakin hari. Bukan DP bahan pokok yang naik, tapi DP transport.
DP mobilisasi dari desa ke kota. Ya keadaan yang sementara terjadi hari-hari ini. Ekonomi semakin hancur. Bahkan dunia penuh dengan dosa, dengan segala kemanisan-kemanisannya. Itu tandanya Tuhan tidak lama lagi akan datang. Firman Tuhan bilang, apabila kamu melihat semua itu terjadi, tengoklah waktunya sudah diambang pintu. Tetapi fenomena yang terjadi di akhir zaman, terlebih di masa-masa penantian kedatangan Tuhan kedua kali. Apa kata firman Tuhan Matius 25 ayat 1-13? 10 anak darah dalam keadaan tertidur. Bukan cuma 5 bodoh yang tidur. Yang 5 bijaksana juga dalam keadaan tertidur. Makanya firman Tuhan datang kepada saya dan saudara saat ini. Kalau mungkin saat ini imanmu tertidur, bangkit supaya Kristus bercahaya atas kamu. Ya. Bahkan mungkin lebih daripada itu. Kita lihat jemaat yang ada di Sardis. Wahyu pasal 3 ayat yang pertama. Tuhan peringatkan mereka karena apa? Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Kenapa? Tuhan menggunakan kebenaran umum untuk menyatakan keadaan rohani jemaat pada waktu itu. Ya. Contoh jemaat Sardis. Jemaat Sardis kenapa Tuhan bilang engkau dikatakan hidup padahal engkau mati? Karena waktu itu Sardis apa? DP belakang itu, saudara-saudara, gereja dulu kan kalau DP belakang itu ada apa? Kuburan. Ya, di gereja Sardis, belakang gereja itu ada kuburan, saudara-saudara. Makanya Tuhan pakai kebenaran, kenyataan, Tuhan pakai untuk menggambarkan keadaan rohani daripada jemaat itu. Makanya firman Tuhan juga datang kepada kita saat ini. Tentu firman Tuhan datang kepada kita karena gambaran iman saya dan saudara mungkin saat ini dalam keadaan tertidur. Bahkan mungkin ada yang sudah menuju kepada kematian rohani. Yang coba-coba mau tinggalkan Tuhan. Ya, saudara-saudara. Ini fenomena yang terjadi. Banyak orang Kristen seperti mayat berjalan, saudara-saudara. Atau zombie rohani. Ya. Secara fisik, aktif dalam organisasi. Namun mati dalam hal kuasa. Tampak rajin beribadah. Tapi menolak memberitakan Injil. Banyak orang Kristen yang demikian. Tiap minggu ke gereja. Ya, dengar firman Tuhan. Tapi tidak mau memberitakan Injil. Ya. Tampak rajin pelayanan. Tapi hidup tidak membawa dampak. Apalagi bagi keluarga, bagi orang sesama kita. Makanya ada istilah bilang. Datang gereja ketika dia memuji. Dia menyembah Tuhan. Dia memimpin pujian. Dan dia main musik. Hele malaikat minder. Tapi ketika keluar, iblis minder. Ya, saudara-saudara. Berapa banyak orang-orang muda saat ini sudah ditawan dengan segala kemanisan-kemanisan dunia. Saya selalu bicara ke anak-anak saya, ngoni cuma jago tuh TikTok, apa itu Aili itu dia. Apa tuh dia nih tahu? Velocity ke apa sama tuh pak, pak. Kalau mau bilang bago yang di TikTok, doh. Tapi ketika gereja, dia mau pakai tangan, pakai telur, mau pica nyanda. Hati-hati, sudah. Yang kita lawan adalah penguasa-penguasa yang ada di udara. Ya. Kita hebat dalam pelayanan, kita hebat ke gereja, tapi hidup tidak menjadi dampak dan tidak bisa dipungkiri. Inilah keadaan kita hari-hari ini, sudah. Makanya tidurnya rohani seorang hamba Tuhan atau anak Tuhan di akhir zaman itu kemalangan sebenarnya, saudara. Kenapa? Karena musuh sementara bekerja dengan sangat giat, tapi justru kita dinina bobokkan dengan segala kemanisan-kemanisan dunia. Saudara, belajar dari Ayub. Ya, ketika iblis datang anak-anak Allah di dalam Ayub pasal 1 dan Ayub pasal 2. Ketika anak-anak Allah datang berkumpul menghadap Tuhan. Siapa anak-anak Allah ini? Para malaikat. Tuhan katakan di firman Tuhan katakan di sana juga ada setan. Kemudian Tuhan tanya, setan, dari mana ngana? Beridar-idar. Ada putar-putar jalan-jalan di bumi. Ada melihat-lihat. Tuhan bilang, ngana lihat kita hamba siapa? Ayub. Bukankah dia orang saleh, tulus hati, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan? Kemudian iblis bilang, cuma-cuma kok dia begitu. Karena dia cuma-cuma dia takut akan Allah. Itu Allah kan sebagai benteng. Tuhan bilang, oke, kalau begitu kita angkat DP pagar, cobai dia. Iblis sudah tunggu 1-2 tahun. Enggak, saudara-saudara. Saat itu juga dia langsung turun mencobai Ayub. Makanya menjadi kemalangin bagi saya dan saudara.
Kita sudah dinabobokan dengan segala kemanisan dunia. Tapi kita tidak mau belajar. Kita harus belajar. Itu cekatan, saudara-saudara. Sama seperti, bukan belajar daripada iblis ya, saudara-saudara. Tapi maksudnya, iblis dia langsung bertindak. Ya. Seringkali kok orang yang selalu terompi alasan ya, saudara. Terus terang saja, saya selalu dengar itu. Duh, Pak Gem, semua katuk butuh proses. Biasa tuh begitu. Malas mau bersaksi, malas mau jadi berkat, kong alasan Pak Gem, semua katuk butuh proses. Betul? Ada yang dia bilang begitu? Ada. Berproses katuk Pak Gem. Sudah tahun-tahun di kabar pengantin, DP prosesnya habis-habis. Yang jadi pertanyaan bukan engkau sementara berproses, tapi engkau sementara menunda-nunda ketaatan. Kita sementara menunda-nunda waktu. Ya. Makanya segera bertindak. Sebelum malam itu tiba, kata Tuhan di dalam Yohanes pasal 9 ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Karena malam akan datang, seorang pun tiada dapat bekerja. Malam itu merujuk kepada apa? Selesainya masa anugerah, saudara-saudara. Pintu kasih karunia sudah tertutup. Tergenapi nubuatan Amos pasal yang ke-8 ayat 11-12 tentang lapar dahaga dan akan kebenaran. Kemudian masa malam itu berbicara tentang masa pemerintahan antikristus setelah keangkatan gereja. Oleh karena itu jangan orang jadi seperti 5 anak darah yang bodoh. Paulus bilang di dalam ayat yang ke-16-17 di dalam Efesus 5 tadi apa? Jangan kamu jadi bodoh, tapi jadilah orang arif dan bijaksana. Sambil kamu mempergunakan waktu yang ada. Karena masa ini adalah masa-masa yang jahat, saudara-saudara. Pergunakan waktu. Waktu bahasa Yunani ada 2. Pertama kronos. Kronos itu artinya waktu yang secara kuantitas. Ini adalah waktu yang kita kenal setiap hari mulai daripada detik, menit, jam, hari, dan tahun. Kronos itu berjalan terus menerus, bisa diukur dengan jam, bisa diukur dengan kalender. Makanya ada kata kronologi. Toh? Ini berasal dari kata kronos. Kronologi, bagaimana DP kejadian, bagaimana DP kejadian perkara. Kemudian kata yang kedua adalah kairos, saudara-saudara. Ya. Kairos ini bukan waktu yang bisa diukur dengan kalender atau jam. Tetapi waktu yang disebut sebagai kualitas. Bukan kuantitas. Saudara-saudara. Ya. Ini bukan tentang jam berapa. Tapi saat yang tepat. Itulah kairos. Saudara-saudara. Kairos itu seringkali disebut sebagai waktu Tuhan. Momentum ilahi. Waktu yang dipakai oleh Rasul Paulus menyebutkan di dalam Efesus pasalnya yang ke-5 ayat 16 ini, pergunakanlah waktu yang ada. Dia tidak pakai kairos, saudara. Tapi dia pakai kronos. Dia tidak pakai kronos tapi dia pakai kairos. Artinya apa? Kesempatan yang Tuhan berikan. Harus segera diresponi sebelum terlambat. Jangan kita hidup dalam kronos. Banyak orang Kristen yang hidup dalam kronos. Sehingga dia bisa tertidur, sehingga dia mati rohani. Karena terjebak dalam rutinitas kronos. Bekerja, makan, tidur, bangun. Ulang lagi, kerja, makan, tidur, bangun. Begitu terus tiap hari. Tanpa sadar akan rencana panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara tahu kita dijadikan Tuhan, diciptakan Tuhan itu punya tujuan, punya misi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tidak ada yang tidak ada di sini. Sekalipun mungkin cuma 1, 3, bahkan 5. Tuhan bilang tuh ada yang diberikan talenta 5. Ada yang diberikan 2. Ada yang diberikan 1. Yang 5 dia perlapakan jadi 10. Yang 2 dia perlapakan jadi 4. Yang 1 dia simpan dalam tanah. Ini bukan soal jumlah. Tapi soal bagaimana kita memperlapakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Ya. Makanya kita jangan jadi hamba yang jahat. Hamba yang malas dan hamba yang tidak berguna. Sudah. Pergunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Coba baca Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini perbuatan Dia, dijadikan di dalam Kristus Yesus akan membuat kebajikan yang disediakan Allah terdahulu supaya kita melakukan sekalian. Kita lihat, kita diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik.
Tidak ada yang Tuhan ciptakan di tempat ini untuk jadi pemberontak, jadi pencuri, jadi pembunuh dan lain sebagainya. Tapi kita dipersiapkan untuk pekerjaan yang baik dan Tuhan mau kita hidup di dalam Dia, saudara. Jadi kepada saya dan saudara ada misi yang Tuhan berikan. Makanya jadilah Kristen yang peka terhadap kairos. Bukan hanya hidup di dalam kronos, saudara. Makanya datang seruan kepada saya dan saudara, bangunlah, bangkitlah supaya Kristus bercahaya atas kamu. Ini adalah panggilan agar kita menyadari bahwa sekarang adalah kairos, yaitu saat-saat yang menentukan di mana kita nanti berada, surga atau neraka. Saudara, pilihanmu hari ini itu menentukan engkau berada di mana nanti. Makanya kami hamba-hamba Tuhan seringkali kami dimusuhi. Mohon maaf saudara, kalau mungkin ada jemaat tersinggung marah, itu bukan karena kami benci, tapi kami mau membawa jemaat pada jalan yang benar. Supaya engkau tidak binasa. Kami pun sementara berjuang untuk sampai ke sana. Makanya jika kita lewatkan kairos Tuhan, saudara-saudara, kita cuma asik tidur di dalam kronos, kita akan kehilangan kesempatan untuk jadi terang. Kita akan hilang kesempatan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Biar juga pegang diam, tinggal kita sudah kabar pengantin, biar juga sana urusan. Memang itu orang kabar pengantin kecil, no. Biasa kan orang alasan seperti itu. Orang kok kabar pengantin susah no diterima. Saudara kok belum jadi berkat. Toh. Firman Tuhan bilang, celaka kamu yang berdiam di Sion, celaka kamu yang duduk sentosa di atas gunung-gunung Samaria. Amos pasal 6 ayat pertama. Siapa itu? Sion itu apa? Tempat terbit firman, tempat terbit hukum. Ya. Gunung Samaria itu gunung Gerizim, itu gunung berkat. Berkat yang Tuhan maksud bukan berkat jasmani tapi berkat sorgawi. Jangan orang sudah nyaman dalam kondisi seperti ini. Lihat orang-orang yang di bawah kita yang sementara melambai-lambaikan tangan. Ya. Jangan cuma orang jago-jago bilang pas sekolah minggu, satu anak Tuhan pergi ke gereja. Bawa lagi satu anak Tuhan. Pergi, dua, tiga. Tapi orang di dalam gereja, satu anak Tuhan. Bawa keluar satu orang. Habis semua. Kenapa? Tidak saling membangun di dalamnya. Hati-hati. Ini menjadi tanda waspada bagi kita. Jangan orang terlalu nyaman diam di Sion. Keluarga kita masih di luar sana. Ya. Keluarga kita masih melambai-lambaikan tangan. Makanya saudara bangunlah. Jika rohanimu tidur hari ini. Bangkitlah jika imanmu mulai mati. Karena kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Kemudian apa? Nyatakan cahayamu. Supaya Kristus boleh bercahaya atas hidupmu dan kau jadi berkat bagi banyak orang. Dan hiduplah dalam keadaan waspada dan sium. Ya, jadilah terang bagi bangsa yang bengkok ini, kata firman Tuhan. Jadilah terang bagi keluargamu. Jadilah terang bagi komunitasmu. Sebelum pintu anugerah Tuhan tertutup, mari bangkit bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Saat ini saudara-saudara, dunia sementara bergerak dalam kronos, yaitu waktu yang terus habis. Tapi kita anak-anak Tuhan harus terus bergerak dalam kairosnya Tuhan. Amin. Ya. Menangkap setiap visi dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk menyatakan cahaya Kristus dimanapun kita berada. Makanya firman Tuhan bilang, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya-cahaya di depan semua orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik itu. Dan Bapamu di sorga dipermuliakan. Orang harus membawa dampak, saudara. Jangan orang di mana tuh ada tempat kumpul minum di situ lihat orang, batambah. Di mana tempat teman-teman judi di situ lihat orang, batambah. Di mana tempat teman-teman mulu di situ lihat orang, batambah. Jangan jadi seperti itu, saudara. Kita tidak berdampak. Orang Minahasa bilang puteke, apa? Sama saja. Puteke, bodohai, saudara. Tapi mari hari ini ketika saudara dengar firman Tuhan, saya dan saudara mari bangkit dan nyatakanlah cahayamu. Amin. Saudara, terimalah didikan